Jadi, pada video kali ini, kelompok kami dari kelompok 1 akan membahas tentang fenomena alam yaitu banjirop. Banjirop warga terendam banjirop. Banjirop berketinggian. Banjirop melanda. Banjirop masih. Banjirop yang menerjang Kabupaten Cirebon, Jawa Barat merendam sejumlah permukiman, sekolah hingga tambak ikan bandeng yang menjadi mata pencarian utama warga di sana. Banjirop melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah. Selain merendam ratusan hektar tambak ikan, banjirop ini juga mengenangi jalur Pantura Demak yang memicu kemacetan hingga berjam-jam. Terkait dengan banjirop kembali menerjang wilayah pesisir pantai utara atau Pantura Subang, Jawa Barat, tepatnya. Lantas, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa air laut yang dahulu menjadi sahabat kini justru berubah menjadi ancaman terbesar? Ini adalah banjirop, fenomena saat air laut pasang meluap ke daratan. Adalah kenyataan pahit yang kini dihadapi ribuan keluarga di pesisir Indonesia. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pada 5 bulan pertama tahun 2023 saja tercatat 1.675 bencana, dengan 92,5% diantaranya merupakan bencana hidrometeorologi basah, termasuk banjirop. Bahkan, permodelan yang dilakukan Badan Geologi memperkirakan bahwa luas genangan banjirop di wilayah pesisir Indonesia dapat meluas hingga 17.692,45 hektar dalam skenario terburuk. Setiap tahun di Jakarta Utara, Semarang, hingga kota-kota pesisir lainnya, ribuan keluarga kehilangan rumah mereka. Tambak-tambak ikan gagal panen, sekolah terhenti, serta harapan yang terkubur dalam gelombang. Namun, ini bukan hanya tentang hari ini. Ini adalah tentang masa depan. Jika kita tidak bertindak sekarang, berapa banyak lagi yang harus kehilangan segalanya? Laut telah berubah, tapi kita masih punya waktu untuk melindungi daratan. Mari bergerak bersama sebelum semuanya benar-benar tenggelam. Selanjutnya ada rincian masalah dari banjirop. Nah, kita memiliki dua faktor. Yang pertama ada faktor utama dan yang kedua pada faktor lainnya. Pada faktor utama, kita memiliki 3 hal. Yang pertama ada kenaikan air laut. Yang kedua, turunnya permukaan tanah. Dan yang ketiga, abrasi pantai. Pada faktor lainnya, kita memiliki 2 hal. Yang pertama, angin kencang, dan yang kedua, tumbukan air sungai. Kita memasuki pada urutan pertama, yaitu naiknya air laut. Nah, naiknya air laut ini adalah
kondisi di mana naiknya volume air pantai dari yang seharusnya. Nah, ini pun menjadi ancaman karena kenaikan air laut merupakan ancaman serius bagi penduduk dan infrastruktur di wilayah pesisir. Selanjutnya, yang kedua ada penurunan permukaan tanah. Kondisi ini sering dikenal juga dengan subsidensi tanah, di mana fenomena turunnya permukaan tanah akibat berbagai proses geologis, aktivitas manusia, ataupun keduanya. Yang ketiga ada abrasi pantai. Kondisi ini di mana pengikisan tanah di daerah pesisir pantai yang menyebabkan berbagai dampak seperti penipisan garis pantai, kehilangan pasir, perubahan bentuk daratan pesisir, daratan sekitarnya tergenang air, dan banjir di daerah sekitar pantai. Kita sudah masuk ke dua terakhir di mana dua hal ini adalah faktor pendukung. Yang pertama ada angin kencang. Angin kencang dari akibat cuaca ekstrim dapat mendorong air laut ke daratan. Dan yang terakhir itu ada tumpukan air sungai, yang mana air pasang di laut menahan aliran sungai, sehingga terjadi tumpukan air sungai yang dapat menyebabkan tanggul jebol. Nah, dari rincian masalah, penyebab utama banjirop ialah pasangnya air laut. Lalu, bagaimana pasang surut air laut dapat terjadi? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkap jika penyebabnya ini akibat fenomena perigi. Apa sih fenomena perigi itu? Jadi, fenomena perigi adalah kondisi di mana bulan berada di titik terdekat dari bumi. Penyebab bulan bisa berada di titik terdekat atau terjauh dari bumi karena lintasan peredaran bulan yang mengelilingi bumi tidak berbentuk lingkaran sempurna, melainkan sedikit elips atau lonjong. Selama fenomena perigi ini terjadi, ukuran bulan juga akan terlihat lebih besar dari biasanya. Sama seperti fenomena bulan lainnya, fenomena perigi ini juga memiliki dampak tersendiri untuk bumi. Dampak utama fenomena perigi adalah peningkatan air pasang karena adanya gravitasi bumi. Nah, hal inilah yang disebut-sebut menyebabkan terjadinya banjirop di beberapa wilayah. Selanjutnya, ulah manusia yang menyebabkan penurunan permukaan tanah juga berkontribusi besar terhadap banjirop. Ketika permukaan tanah menurun, wilayah tersebut menjadi lebih rentan terhadap genangan air laut, terutama saat pasang. Penurunan permukaan tanah dapat disebabkan oleh pengambilan air tanah berlebihan, konsolidasi tanah aluvial, dan beban konstruksi di atas tanah. Lalu ada juga faktor abrasi, aktivitas manusia seperti penambangan pasir, pembangunan infrastruktur di pesisir tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, serta penggundulan hutan mangrove yang berfungsi sebagai penahan alami turut mempercepat proses abrasi sehingga bisa menjadi salah satu faktor penyebab banjirop. Cuaca yang ekstrim juga bisa menjadi faktor utama banjirop dan memperparah kondisi banjir. Angin kencang berhembus di atas laut mendorong air ke arah pantai, menciptakan gelombang yang lebih tinggi. Jika angin ini berlangsung bersamaan dengan pasang laut, volume air yang masuk ke daratan meningkat dan memperparah banjirop. Selain itu, masalah terakhir yang dapat menyebabkan banjirop ialah tumpukan air sungai. Ketika debit air sungai meningkat akibat hujan lebat atau kiriman air dari hulu, volume air di sungai bisa meluap hingga ke dataran rendah di sekitarnya. Jika kondisi ini terjadi bersamaan dengan pasang laut yang tinggi, air dari laut akan menghambat aliran sungai ke laut sehingga air meluap ke daratan lebih cepat. Sehingga hal ini bisa menjadi salah satu penyebab banjirop. Alternatif solusi untuk mengatasi banjirop. Banjirop menjadi salah satu tantangan besar bagi daerah pesisir, terutama di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan solusi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan pendekatan alami dan partisipasi masyarakat. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, pembangunan tanggul laut. Pembangunan tanggul laut seperti proyek Giant Sea Wall di Jakarta menjadi salah satu solusi utama. Tanggul ini berfungsi sebagai penghalang fisik untuk mencegah air laut masuk ke daratan.
sehingga wilayah pesisir lebih terlindungi dari ancaman banjir rob. Yang kedua, peningkatan sistem drainase. Sistem drainase yang baik sangat diperlukan untuk mengalirkan air yang menggenang akibat pasang laut. Dengan drainase yang terencana, air rob dapat dikelola lebih efektif, sehingga tidak menyebabkan genangan yang berkepanjangan. Ketiga, rehabilitasi hutan mangrove. Mangrove berperan penting dalam menahan gelombang laut, mengurangi abrasi, dan mencegah air pasang mencapai pemukiman. Rehabilitasi dan pelestarian mangrove tidak hanya memberikan perlindungan alami, tetapi juga meningkatkan ekosistem pesisir secara keseluruhan. Keempat, pengelolaan air tanah. Eksploitasi air tanah yang berlebihan seringkali menyebabkan penurunan permukaan tanah, sehingga memperparah dampak banjir rob. Dengan pengelolaan air tanah yang bijak, risiko ini dapat diminimalkan. Yang kelima, relokasi penduduk di zona rawan. Untuk area yang sangat rentan terhadap banjir rob, relokasi penduduk ke tempat yang lebih aman dapat menjadi solusi terakhir. Langkah ini bertujuan untuk melindungi keselamatan warga sekaligus memberikan mereka lingkungan yang lebih stabil. Yang keenam, edukasi dan pelibatan masyarakat. Kesadaran masyarakat sangat penting dalam upaya mitigasi banjir rob. Melibatkan warga dalam menjaga lingkungan seperti ikut menanam mangrove atau membersihkan saluran air dapat mempercepat proses penyelesaian masalah ini. Solusi ini menunjukkan bahwa untuk menghadapi banjir rob kita tidak hanya membutuhkan infrastruktur modern, tetapi juga perlu menjaga keseimbangan dengan alam. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta, dampak banjir rob dapat diminimalkan secara signifikan. Hutan mangrove, kalian pernah denger gak sih? Atau mungkin pernah main ke sana? Itu loh, hutan yang ada di pinggir pantai. Ternyata hutan ini bukan sekedar hutan, karena banyak menyimpan misteri. Bukan, tapi banyak menyimpan manfaat, terutama untuk ekosistem perairan. Keberadaan mangrove ini mampu menahan gelombang dan angin yang datang dari arah laut agar tidak langsung membentur daratan, sehingga mampu melindungi permukiman, pertanian, dan fasilitas lain di belakangnya. Selain itu, mangrove dapat menjadi tempat berlindungnya udang, ikan-ikan kecil, kepiting, dan makhluk lainnya. Tapi bukan untuk berlindung dari kejaran sang mantan ya. Mangrove juga dapat mencegah intrusi air laut. Tapi apa sih intrusi air laut? Intrusi air laut adalah masuknya air laut ke dalam pori-pori batuan, sehingga mencemari air tanah yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau ada mangrove, hal itu dapat dicegah. Gak hanya itu, mangrove juga memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyimpan karbon dioksida. Kemampuannya ini dapat menyimpan karbon 3-10 kali lipat lebih banyak dibandingkan dari hutan terestrial. Nah, karbon inilah yang dinamakan blue carbon atau karbon biru. Berkat kemampuannya itu, mangrove berperan besar dalam pencegahan perubahan iklim. Sebagai kaum terpelajar, kita dapat atau mampu mengatasi berbagai dampak negatif yang terjadi akibat banjir rob. Salah satunya dengan menjaga lingkungan. Dengan begitu, kita dapat meminimalisir kerugian yang terjadi akibat banjir rob. Thank you.